Saudaraku, semua penganut agama Ibrahimi meyakini akan adanya kaum Yajuj dan Majuj yang tertuang di dalam kitab Taurat, Injil maupun Al-Quran. Dan dari dulu sampai sekarang, banyak raja, khalifah, dan ilmuwan yang berusaha mencari di mana lokasi kaum ini, serta di mana tembok penghalang yang dibangun oleh Zulkarnain. Mereka berusaha mencari lokasi tersebut dengan berbagai upaya, dari ekspedisi darat, udara, penjelajahan gunung dan hutan, bahkan satelit. Dan bahkan mereka banyak yang mengaku menemukan lokasinya. Benarkah yang mereka katakan, atau hanya asumsi saja agar dunia gempar? Mengapa sudah ribuan tahun yang lalu kaum ini tidak pernah diketahui? Berikut beberapa faktanya. Beberapa fakta mengenai tembok Yajuj dan Majuj tersebut antara lain. Yang pertama, yaitu lokasi kaum Yajuj dan Majuj sendiri. Sampai saat ini belum bisa dipastikan di mana tepatnya lokasi Yajuj dan Majuj. Padahal di zaman teknologi modern sekarang ini, semua wilayah mudah untuk dijangkau dengan fasilitas yang ada. Petunjuk yang ada hanya berdasarkan perjalanan Zulkarnain ke wilayah timur yang dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 90, yang artinya, hingga apabila dia telah sampai ke tempat terbit matahari sebelah timur, dia mendapati matahari itu menyinari segolongan umat yang kami tidak menjadikan bagi mereka sesuatu yang melindunginya dari cahaya matahari itu. Said Ibnu Jubair dalam tafsir Ibnu Katsir mengatakan bahwa mereka berkulit merah, lagi bertubuh pendek, tempat tinggal mereka di gua-gua, sedangkan penghidupan mereka dari berburu ikan. Sedangkan Qatadah menjelaskan bahwa mereka tinggal di tempat yang tanahnya tidak dapat menumbuhkan sesuatu pun, sehingga apabila matahari bersinar, mereka masuk ke liang-liangnya, dan apabila matahari meredup, mereka keluar mencari penghidupannya. Kemudian surat Al-Kahfi ayat 92 yang artinya, kemudian dia menempuh suatu jalan yang lain lagi, hingga apabila dia telah sampai di antara dua buah gunung, dia mendapati di hadapan kedua bukit itu suatu kaum yang hampir tidak mengerti pembicaraan. Jika Zulkarnain berada di Jazirah Arab, maka wilayah timurnya adalah Persia, India, Rusia, Mongolia, atau Cina, tidak ada yang tahu. Sedangkan wilayah yang paling timur pada masa lampau semenanjung Eurasia adalah Cina. Dan berikut beberapa asumsi tentang lokasi Yajuj dan Majuj dari beberapa sumber. Yang pertama, berada di pegunungan Kaukasus di wilayah perbatasan antara Rusia, Georgia, Armenia, dan Azerbaijan. Pegunungan ini membentang dari Laut Hitam ke Laut Kaspia dengan panjang sekitar 1.200 km. Yang kedua, berada di pegunungan Gisar yang membentang 200 km ke arah timur barat melintasi wilayah Tajikistan dan Uzbekistan. Yang ketiga, berada di pegunungan Mongolia. Dataran tinggi dan pegunungan di Mongolia mempunyai luas sekitar 2.600.000 km persegi. Yang keempat, berada di pegunungan Himalaya. Pegunungan Himalaya memanjang sepanjang 5 negara, yaitu Pakistan, India, China, Bhutan, dan Nepal. Pegunungan ini mempunyai panjang sekitar 2.400 km. Yang kelima, berada di pegunungan selatan Uzbekistan. Pegunungan dan perbukitan ini terletak di tenggara Uzbekistan, dekat dengan perbatasan Afghanistan. Dan yang keenam, berada di pegunungan timur Uzbekistan. Pegunungan ini terletak di timur Uzbekistan, berbatasan dengan Kirgistan bagian barat. Yang kedua, yaitu lokasi tembok penghalang Yajuj dan Majuj. Sampai sekarang pun, tidak ada yang tahu lokasi tepatnya dinding atau tembok tersebut. Tembok-tembok yang ditemukan seperti tembok besar Cina, tembok Derben Azerbaijan, terbuat dari batu bata dan lebih mirip benteng pertahanan. Ekspedisi yang dilakukan oleh Khalifah Al-Watsik, khalifah di zaman dinasti Abbasiyah, atau ilmuwan Jerman Schlettwerger, melihat benteng di dekat Tirmiz, Uzbekistan. Kemudian arkeolog Spanyol Clavijo yang melihat penutup kota pintu besi di jalan antara Samarkand dan India bukan merupakan tembok penghalang seperti yang dibuat oleh Zulkarnain. Dan berikut asumsi lokasi tembok tersebut dari beberapa sumber. Yang pertama yaitu celah Darial di pegunungan Kaukasus, Georgia. Ngarai Darial letaknya di dasar timur Gunung Kazbek, diukir oleh sungai Terek dan panjangnya 13 km. Dinding granit yang curam, di Ngarai bisa setinggi 1.800 meter di beberapa tempat.
Yang kedua, ngarai Zarmas di pegunungan Gizar, Uzbekistan dan Tajikistan. Di celah ini juga terdapat sungai dan dinding pegunungan yang cukup tinggi. Yang ketiga, yaitu celah Yolim Am di Mongolia. Sebenarnya di wilayah Mongolia terdapat banyak celah di antara dua gunung, tetapi beberapa ilmuwan berasumsi bahwa yang lebih mirip adalah celah Bukit Yolim Am dengan dinding yang terjal serta sungainya. Yang keempat yaitu Gunung Piskom di perbatasan Uzbekistan dan Kyrgyzstan. Terdapat pegunungan dan perbukitan yang tinggi dan sungai yang terbagi menjadi beberapa sungai serta celah gunung yang terjal. Yang kelima yaitu Ngarai Garni di Armenia. Di sepanjang sisi ngarai ini terdapat dinding tebing dari kolom basal yang terpelihara dengan baik dan diukir oleh sungai Goj. Yang ketiga yaitu dinding penghalang Yajuj dan Majuj. Seperti kita ketahui, dinding penghalang Yajuj dan Majuj terbuat dari besi yang dilapisi tembaga, seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Kahfi ayat 96 yang artinya, "Berilah aku potongan-potongan besi, hingga apabila besi itu telah sama rata dengan kedua puncak gunung itu, berkatalah Zulkarnain, tiuplah api itu, hingga apabila besi itu sudah menjadi merah seperti api, dia pun berkata, berilah aku tembaga yang mendidih, agar aku tuangkan ke atas besi panas itu. Tembaga yang melapisi besi ini tidak bereaksi dengan air, sehingga dinding ini akan tahan dalam waktu yang lama. Tembaga akan bereaksi perlahan dengan oksigen, membentuk lapisan coklat hitam tembaga oksida. Lapisan oksida tembaga ini kemudian menghentikan korosi berlanjut dan akan merubah warna tembaga menjadi hijau. Dan tembaga murni bisa tahan ribuan tahun meskipun tertimbun tanah dan air. Inilah mengapa dinding besi yang dilapisi tembaga tersebut sulit hancur dan tetap kokoh sampai sekarang dan sulit ditembus oleh Yajuj dan Majuj. Dan karena sudah ribuan tahun, bisa saja dinding yang tebal ini mungkin sudah tertimbun tanah, bebatuan, maupun tertutupi oleh tumbuhan dan lumut, sehingga tidak bisa ditemukan sampai sekarang. Yang keempat, fakta bahwa kaum Yajuj dan Majuj hidup di antara dua gunung yang dibatasi tembok setinggi gunung. Secara logika, jika mereka hidup di balik tembok yang setinggi gunung, di antara dua gunung, dan tidak bisa keluar menembus tembok ini, tentu mereka akan mencari jalan keluar lain, misalnya lewat dinding gunung tersebut. Beberapa ilmuwan menyimpulkan bahwa kaum Yajuj dan Majuj hidup dan berkembang biak di dalam gua bawah tanah yang panjang, lebar, tinggi, dan luas. Mereka hidup, makan, dan minum dari sungai bawah tanah yang bisa saja tembus ke sungai di luar gua, dan dari binatang serta tumbuhan yang hidup di dalam gua bawah tanah. Dan kemungkinan juga mereka menggunakan api obor untuk cahaya penerangnya. Apa mungkin mereka hidup dan berkembang biak di bawah gua tanah selama ribuan tahun? Anda bisa bayangkan seperti gua bawah tanah Sondong, Vietnam, yang panjangnya 9 km, tingginya 180 meter, dan lebarnya 170 meter, dengan dilengkapi sungai bawah tanah dan tumbuhannya, dan baru ditemukan tahun 2009. Hal ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah berkata, sesungguhnya Yajuj dan Majuj benar-benar melubangi dinding itu setiap malam. Manakala mereka hampir menembusnya, terbitlah sinar matahari. Maka pemimpin mereka berkata, marilah kita kembali, besok kita lanjutkan melubangi lagi. Inilah asumsi dari beberapa ilmuwan bahwa Yajuj dan Majuj hidup di dalam goa bawah tanah. Ketika mereka melubangi dinding penghalang di malam hari, dan lubang tersebut sudah sebesar telur, maka kelihatanlah sinar matahari yang menandakan sudah pagi, dan akhirnya mereka kembali ke tempatnya. Lubang mulut gua inilah yang ditutup oleh Zulkarnain sehingga kaum Yajuj dan Majuj tidak bisa keluar. Dan mungkin saja dindingnya sangat tebal sehingga sulit ditembus. Dan Anda harus paham, Yajuj dan Majuj itu manusia primitif dan barbar, sehingga mereka bisa bertahan dan hidup dengan lingkungan terbatas. Karena kaum ini tinggal di gua bawah tanah, inilah maka sampai saat ini tidak bisa ditemukan meskipun dengan peralatan modern seperti sekarang ini. Sedangkan hancurnya tembok Yajuj dan Majuj terjadi pada saat kedatangan Nabi Isa alaihissalam yang menjelang datangnya kiamat. Hal ini seperti yang dijelaskan di dalam Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 96 dan 97 yang artinya, hingga apabila dibukakan tembok Yajuj dan Majuj dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi, dan telah dekatlah kedatangan janji yang benar, yaitu hari berbangkit. Dan inilah jawaban dari perkataan Zulkarnain yang dijelaskan di dalam Al-Quran
surat Al-Kahfi ayat 98 dan 99 yang artinya, dinding ini adalah rahmat dari Tuhanku, maka apabila sudah datang janji Tuhanku, Dia akan menjadikannya hancur luluh, dan janji Tuhanku adalah benar. Dan pada hari itu kami biarkan mereka, Ya'juj dan Ma'juj, berbaur antara satu dengan yang lain. Dan hadis riwayat Muslim dari An-Nawas bin Sam'an bahwa Nabi bersabda, ketika Allah memahyukan kepada Nabi Isa bahwa sesungguhnya aku telah mengeluarkan hamba-hambaku, tidak ada seorang pun yang dapat mengalahkannya, maka kumpulkanlah hamba-hambaku ke Gunung Tur. Kemudian Allah mengutus Ya'juj dan Ma'juj, mereka datang dari setiap tempat yang tinggi. Sebenarnya, Ya'juj dan Ma'juj sudah berusaha untuk melubangi dinding penghalang ini, namun Allah masih menahannya. Ini dijelaskan di dalam Sahih Al-Bukhari dari Zainab bin Jahsy bahwa Nabi bersabda, La ilaha illallah, celakalah orang Arab, karena kejelekan telah dekat. Hari ini, dinding penghalang Ya'juj dan Ma'juj telah terbuka seperti ini. Beliau melingkarkan kedua jarinya, ibu jari, dan telunjuknya. Zainab binti Jahsy berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, apakah kami akan binasa, sementara di antara kami ada orang yang soleh? Beliau menjawab, ya, apabila kejelekan telah merajalela. Kemudian hadis riwayat At-Tirmizi, Ibnu Majah, dan Al-Hakim dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, mereka melubangi setiap hari, hingga ketika mereka hampir saja melubanginya, maka pemimpin di antara mereka berkata, kembalilah, esok hari kalian akan melubanginya. Rasul bersabda, lalu Allah mengembalikannya kokoh seperti semula, sehingga ketika mereka telah mencapai waktunya, dan Allah berkehendak untuk mengutus mereka kepada manusia, maka orang yang memimpin mereka berkata, kembalilah, esok hari, insya Allah kalian akan melubanginya. Nabi bersabda, lalu mereka kembali, sementara penutup tersebut tetap dalam keadaan ketika mereka tinggalkan. Akhirnya, mereka dapat melubanginya dan keluar ke tengah-tengah manusia. Kemudian, mereka meminum air dan manusia lari dari mereka. Wallahu a'lam. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan nantikan video selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komennya.